I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi interpersonal, yaitu memori dan berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing pelakunya. Memori melewati 3 proses, yaitu perekam, penyimpanan, dan pemanggilan. Yang pertama, perekam. Perekam adalah pencatatan informasi yang melalui reseptor indera dan siklus saraf internal. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama informasi itu berada, dalam bentuk apa dan di mana. Kemudian yang ketiga, pemanggilan. Pemanggilan adalah bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah memanggilkan informasi yang disimpan. Jenis-jenis memori. Seseorang tidak menyadari pekerjaan memori pada 2 tahap yang pertama. Seseorang yang mengetahui memori pada tahap ketiga, yakni pemanggilan kembali. Pemanggilan diketahui dengan 4 cara. Yang pertama, pengingatan. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, belajar lagi. Dan yang keempat, redintegrasi. Mekanisme teori. Ada 3 teori yang menjelaskan memori, yakni teori AOS, teori interferensi, dan teori pengolahan informasi. Teori AOS atau disease theory. Menurut teori ini, memori hilang atau pudar karena waktu. Kedua, teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas itu. Teori pengolahan informasi. Teori menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory strong, gudang indrawi. Kemudian masuk short-term memory, memori jangka pendek, lalu dilupakan atau decoding masuk dalam long-term memory, memori jangka panjang. Kemudian berpikir. Dalam berpikir melibatkan semua proses yang telah disebutkan di atas, yaitu sensasi, persepsi, dan memori. Secara garis besar ada 2 macam berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambaran-gambaran fantastik. Sedangkan berpikir realistik ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Floyd L. Rhodes menyebutkan ada 3 berpikir realistik. Yang pertama, berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah mengambil keputusan dari 2 pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum pada hal-hal dalam logika yang disebut ideologis. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif dimulai dari hal-hal khusus, kemudian mengambil kesimpulan umum dan melakukan generalis. Kemudian yang terakhir, berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, seseorang dapat mengurangi atau menambah gagasan menurut kriteria tertentu.